Oke, kita ketemu lagi setelah libur dengan Neo Historia. Iya. Bukan libur sih. Lebaran aja. Lebaran. Abang mudik aja. Ya, dan Aji nggak mau kalau gua nggak ada gitu loh. Iya. Padahal untuk bicara tentang anime wibu dengan Neo Historia, dia yang paling nyambung sebenarnya. Nah, iyalah. Banyak kan sejarah-sejarah di anime itu yang bisa diangkat kan untuk kita bicarain. Sebenarnya. Tapi itu ntar episode selanjutnya kita Oh ngomongin iya. itu. Apa High School DxD ya? Iya. Apa itu? Sama lagi. Gak tahu aku itu. Nah, lo. Enggak, tapi ini dulu nih. Oh, Ini iya. kan kemarin Indonesia nih kalah lawan Uzbek. Iya. Nah, dulu. Kalah 0-2 tuh. Ya. Curang Ya. itu 0-2-nya. Kalahnya, kalah ya. curang itu. Ya, tapi jangan dibawa ke 02 yang lain. Iya, maksudnya Indonesia semalam tuh kalah. 2-0. 0-2 kan di home Indonesia home. Bukan Uzbek. Bukan, 0-2 kalahnya. 02 ya. Kalah 0-2. Itu Kalah curang 02, wasitnya. tapi menang 02. Uzbek menang 0-2. Oh ya. Uzbek menang 0-2, Indonesia kalah 0-2. Ini cocok di shoot nanti ya di crop bukan sih. Iya, Apaan sih? cocok ini. Wasitnya curang. Ya. Kan udah lihat VAR. Iya, wasitnya curang. Meskipun Iya. kalaupun Udah lihat wasitnya VAR. nggak curang, tetap kalah Indonesia. Iya. Walaupun Aku nggak- yakin tetap kalah tetap Indonesia. kalah. Wah, ini statement yang berbahaya di kalangan pendukung Bung Toel ya. Bila Indonesia kalah. Tapi Tapi udahlah, ini- kita kan bukan Ya, kita bukan komentator bola dan ini pandit bukan. kita. Iya. Gak ngerti-ngerti banget bola. Ya, lah. itu jangan dibawa-bawa juga, Ji. Jangan. Gak. Tapi ada yang menarik gitu kan. Ah. Ada sedikit jokes gitu kan kayak gini. Gak apa-apa timnas Indonesia kalah sama timnas Uzbek, gitu kan. Tapi kita akan kalahkan para cewek-cewek Uzbek. Nah, Itu juga ada canda-canda kayak gitu. Dalam artian apa nih? Nah, makanya gue juga bingung. Oh, Miss Universe ya. Ya bisa jadi. Miss Universe, Bisa cewek-cewek jadi. Indonesia. lomba itu bisa memasak kali lo. Iya. Kalahkan Lomba cewek-cewek. masak, ya kan Iya. kita ada Lomba ini memasak. kan. Ya sebenarnya bukan itu sih arahnya. Tapi ya udahlah, kita arahin Tapi ke situ udahlah aja. banyak udah ngerti lah ada orang-orang. Iya, harusnya sih orang paham maksudnya gimana. Iya. Tapi sebelumnya gini, kita ini dulu sambut dulu ini datang lagi Bung Hans sama Bung Antoni dari Neo Hysteria di studio Kelakar Indonesia. Iya. Tuh, kita lagi-lagi harus bicara tentang sejarah yang kelam-kelam itu biar Wah, publik tahu gitu ya. Emang kelam itu yang kita Kemarin omongin? kita bahas tuh cukup kelam. Enggak, yang sekarang. Yang sekarang kita karena itu kan ada Ya, masukan. setengah kelam setengah enggak. Woi bahaya tuh woi, ada yang bilang gitu, bahaya tuh kalau mau ngangkat-ngangkat itu katanya gitu kan. Oke lah kita coba untuk bergeser sedikit, tapi kalau teman-teman penonton suka dan penasaran dengan pembahasan kita yang kemarin pengen kita lanjutin, tulis aja Iya. di kolom komentar. Kemarin mic-nya mati satu. Iya lagi. Mic-nya Aji. Sedikit suaranya anjing. Gimana ya? Tapi itu biasa yang namanya konten pertama. Iya, yang betul, hal betul. baru itu Iya. ada minus-minus dikit. Iya, karya pertama tuh pasti jelek kalau kata Iya, Bang Panji. kata Bang Panji Iya, gitu. betul. Dan karya pertama Aji di Pilpres apa Ji? Karya pertama Bang Panji. Oh ya, karena sama tuh karyanya. Ya itu Adi Baswedan ya. Arahnya ketahuan banget. Iya. Bener-bener kayak tagline Neo Historia. Historia. Sudah ketahuan arahnya Arahnya kemana. kemana. Udah ketahuan arahnya ke situ. Ampun deh. Hari ini kita coba untuk bahas itu dulu. Menarik masalah. Kita lihat dari- kemarin AFC Cup ya. Dari arah sananya tuh karena Ya. kalau dia Ngomong gue boleh kan? Boleh, Boleh, aku juga Jadi deh. kita pakai produk dari Surya 16 ya. ya, Surya 16 semua nih. Kalau ngomongin itu kan kelihatan gitu kayaknya Uzbek tuh ras yang lebih unggul daripada kita. Oh, kenapa? Dah, bodinya lebih bagus mereka. Body pemainnya ya. Iya, kalah banget Oh, gitu. iya. Kita Oh, gua kira tendensinya ke arah lain. Iya, soalnya tadi udah ada Emang bahas-bahas bangsa. tuh Iya cewek sih, Uzbek iya kan. sih, salah Nah, aku sih. masalahnya Cewek gini Uzbek. loh. Salah aku sih ngomong Iya, gitu ya. makanya ya ini mungkin sedikit notorious ya di dunia hiburan di Jakarta gitu kan. Ya ini hiburan yang terselubung lah. Kita Iya. masa pertegas lah ya. Ini pernah ditulis Neo Historia kalau nggak salah ya.
Belum. Abis ini lah ya. Ngacoin wah ini Belum. Nih soalnya nih sering nulis nih bahaya nih. Ya, Abis ini tulis judulnya berdasarkan riset personal saya. ya, saya sih nggak main ke situ kok. Enggak. Bener yang ada, wah berarti pernah dong. Wah, jangan, baru ketahuan ntar. Tapi dari bolanya dulu deh, dari bolanya tuh kan kelihatan kayaknya fisik mereka tuh bagus-bagus. Oh itu ada sejarahnya Ji. Jadi Iya. Iya. jadi kan Uzbek itu dia sama dengan negara-negara yang ada tantannya di belakang kan. Stan Ya, Stan, Uzbekistan, terus Rusia, kan? Kazakhstan, terus Tajikistan, yang mana ini dulu bagian dari Uni Soviet. Iya. Uni Soviet, tapi yang Uzbekistan ini kalau nggak salah dia percampuran dengan Mongol ya, makanya secara fisik itu oke gitu. Nah, Udah- itu perlu dijelaskan. Nah, nggak tahu kita kan secara awam ngelihatnya kalau di shoot ya penontonnya. Iya. Kita nerka-nerka tuh. Agak-agak Ini mukanya Asia, Chinese iya. kan, Asia-Asia. Tapi Ada Rusia-Rusianya makanya. gitu. Iya. Ada muka-muka Putinnya gitu kan. Putin. Aduh. Kayak bisa Om, bukan nakluk saya yang nyebut ya Om. Bukan saya yang nyebut Om. Tapi secara bahasa juga mereka masih pakai bahasa Rusia, ya. Rusia. kalau nggak salah. Nah, jadi Mirip-mirip lah. Karena siapa YouTubers yang pakai bahasa Rusia itu? Siapa? Siapa nih? Yang orang Riau itu siapa namanya? Nggak tahu. siapa ya? Yang Omi apa? Oh iya main ome-ome itu Ome. ya. Aku Iya, tahu ome-ome. bahasa Rusia ini doang, beruang TV. doang. Beruang tuh Miska. Enggak, itu gue nonton ini Mas and the Bear. Iya. Mas, bener. Ya, Oke. mungkin Itu kalau gimana, soal Bung Hans? dari soal positioningnya Uzbekistan itu sendiri mungkin Bung Hans bisa Jadi, bantu. tadi kan sempat dibahas soal fisik pemain timnasnya yang prima gitu loh. Fisik itu penting sih sebetulnya, fisik prima itu karena kalau selama ini saya bukan penggemar bola, tapi kalau saya lihat memang umumnya orang-orang Kaukasia itu manusia kulit putih itu nendang bolanya tuh lebih jauh. Oh, bisa gitu ya. Itu yang sejauh yang saya lihat ya. Kayak dulu pernah pertandingan Piala Dunia antara kalau nggak salah Jepang lawan Australia atau Korsel melawan siapa, itu memang tendangannya mereka tuh lebih tinggi, mungkin karena pengaruh tenaga sama otot ya. Mat Gondrong juga gitu, Mat Gondrong. Mat Gondrong. Dari gawang. Ada lagi. Siapa lagi Mat Gondrong? Madun juga. Tendangan si Madun. Enggak. Film zaman dulu di TPI, ya Allah. Enggak nonton saya. Ya Allah nonton siap. Pantes bingung. Dia Angling Dharma nonton. Oh iya benar Iya lagi. Iya, Iya lagi. Makanya enggak ada yang ketinggalan. tapi itu juga mungkin ya mereka dikasih keunggulan fisik gitu. Nah, kita fisik tuh dibantu tenaga dalam lagi. Iya, itu kalau zaman dulu gitu pakai ajaran Iya. ka gunung lah. Iya. Ya, itu terus dari itu kan laki-lakinya yang main timnas Iya. timnas. Kalau perempuannya kan Apanya lebih emang- kuat dia? Enggak lebih kuat, cuma fisiknya Oh. secara umum gitu. itu dianggapnya relatif cantik. Iya, Makanya iya. banyak yang kalau Uzbek, secara ya. datanya juga itu perempuan Uzbekistan itu banyak jadi apa ya, Jadi masuk model ya. korban human trafficking ya. Iya. Dikirim ke Dubai, ke Eropa, kemana, terus Uzbek banyak ya? yang jadi banyak yang jadi model. Terus di sini dulu pernah dengar nama Senglota, istrinya Fauzi Baadila kan. Senglota. Iya, Senglota. Aku enggak. Dia tuh ya istrinya Fauzi Baadila dan dia tuh ya Orang Uzbek. orang Uzbek dan kan Oh, cantik iya, ya gitu. iya, Jadi lumayan jadi buah bibir media waktu itu, media infotainment. Jadi memang Poin Entertainment nonton ya? Info. Iya, infotainment juga nonton berarti. ya sedikit dulu Sedikit. sama mendiang ayah tuh suka nonton acara gosip gitu. Nah, Iya. Jadi memang cantik-cantik. Nah, Iya, itu iya. kenapa? Karena memang secara sejarah itu orang Uzbek itu adalah campuran dari 3 etnis besar, yaitu Iran. Jadi asalnya orang Oke. Uzbek Oh, itu iya. orang Iran. Persia Orang ya. Iya, Dari iya. nama belakangnya Stan itu kan artinya kan tanah. Oke. Uzbekistan tanah orang Uzbek, Kazakhstan tanah orang Kazakh, Tajikistan, Turkmenistan. Nah, itu kan Oh, semua iya. itu semua hampir Hindustan ya, semuanya. terakhir. Kirgistan juga. Hmm. Itu kecuali kalau Kirgistan sama Kazakhstan nggak masuk tanah bangsa Iran, tapi kena pengaruh Iran juga ada. Yang bangsa Iran itu dulu peradaban yang sangat adiluhung lah, peradaban yang sangat jaya gitu. Iya, iya. Nah, Uzbekistan itu udah jadi peradabannya bangsa Persia atau dulunya bangsa Skythia, bangsa Persia nomaden, terus kekaisaran Achaemenid Persia.
Dan seterusnya itu udah dari abad-abad silam lah gitu, udah lama. Terus mulai berubah itu ketika kekuasaan Islam. Mulai ada suku-suku Turki masuk ke sana. Suku-suku Turki itu jadi gini, tadi sebutnya Mongol ya. Iya. Lebih tepatnya sih orang Turki. Jadi memang orang Turki sama orang Mongol bedanya apa ya? Mirip sih. Mirip, tapi sama-sama sipit, sama-sama naik kuda, nomaden, tinggal di tenda yang bulat, namanya yurt. Budaya yang mirip juga ya. Ya budayanya mirip, tetanggaan, saling kawin mengawin gitu. Jadi zaman Islam makin banyak orang Turki datang. Nah terus zaman Mongol, Mongol itu sebetulnya elitnya aja yang etnis Mongol. Tentaranya tuh banyak Turki. Jadi makin banyak lagi orang Turki masuk ke wilayah. Janisari itu dipimpin orang Mongol gitu, elit-elitnya. Nah ini nih, ada agak rancu antara Turki Ottoman sama Turki. Jadi gini, Turki Ottoman tuh hanya salah satu Turki. Oke. Jadi Ini kita masuk ke sejarah Turki nih ntar. Ya, Karena sejarah Turki juga ya. Ya, karena Turki sama Uzbekistan tuh masih masuk Turki Council. Jadi mereka tuh negara serumpun. Kalau Indonesia serumpunnya kan sama Malaysia. Brunei, Filipina, walaupun Filipina udah agak lain sekarang ya. Nah, tapi kalau Turki sendiri yang ibu kotanya Istanbul itu serumpunnya sama Azerbaijan. Secara bahasa ya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan itu mereka tuh masih Iran Tulen itu. Masih bahasanya bahasa Iran, budaya Iran, nggak ada yang berubah. Jadi dia serumpunnya sama Republik Islam Iran. Yang beda agamanya aja sih. Jadi yang Uzbekistan itu ya Turki, Iran tapi kecampuran Turki. Nah, terus abad berapa? Abad 18 19 mereka masuk wilayah kekuasaan Rusia dan kemudian Soviet. Nah, dari situ mereka tuh banyak orang Rusia datang ke sana. Bercampur lagi itu. Bercampur lagi. Sampai sekarang ada 5% orang secara data ya. 5% orang Rusia tinggal di Uzbekistan. Dan di negara-negara stan itu yang paling sedikit di Turkmenistan. Tapi ya di Uzbekistan lumayan banyak. Nah, itu kan nyampur lagi. Jadi akibatnya fisiknya mereka tuh jadi ya percampuran tiga ras itu. Jadi agak karena sipit, agak sipit, Iya. putih, tukang naik kuda, nomaden, ya kan habis itu ya namanya itu naf itu. Iya, itu pengaruh Rusia kayaknya. Pengaruh Rusia itu. itu. Di semua negara stan gitu memang namanya masih pakai nama belakang khas Rusia gitu. Ya, karena era Uni Soviet itu Era tadi Rusia dan Uni pengaruh Soviet, era Uni iya, Soviet gitu. dan Padahal kerajaan aslinya sih Rusia. mereka nggak ada nama marganya. Nah itu jadi dari sejarah itu akhirnya mereka ya dan makanan juga ya karena budayanya begitu, makanannya juga kan kayak pilau atau pilaf gitu loh. Yang kayak nasi biryani mirip-mirip. Makannya ayam, kambing, jadi minum susu juga. Jadi secara fisik juga memang mereka lebih ya agak-agak lebih strong lah gitu. Tapi karena kalau dibilang kayak gitu ya fisiknya strong, fisiknya kuat. Waktu sebelum semifinal 8 besar kan Uzbek itu ngelawan Arab Saudi jatuh terus. apa? Enggak beda itu diving gitu. Itu beda itu. Itu Ya, diving. pemain Uzbek waktu lawan Saudi Enggak, gitu itu jatuh terus. pura-pura. Beda. Oh gitu ya. Orang Persia waktu Itu ngelawan kayaknya Saudi beda lagi dulu itu. suka pura-pura tersakiti gitu ya. Lah kemarin drama mulu. Oh iya itu yang kena Iya. kaki ya terus Iya. akhirnya dapat kartu merah ya. Kemarin jatuh-jatuh mulu juga, Iya, sengaja kemarin itu. tuh drama itu. Iya, sampai biasa. kita kena kartu merah. Iya. Ridho ya, Muhammad Ridho ya. Iya. Kartu merah ya Allah. Nah itu ya. Jadi ya memang dalam sejarahnya ya orang Uzbek itu agak kuat walaupun ya di Uzbekistan juga ada minoritas ya kayak orang Karakalpak yang tinggal dekat Kazakhstan tuh lebih mirip orang Kazakhstan. Jadi mereka ya agak kurang bule, lebih banyak yang sipit lah di situ. Gitu. Jadi Gokil ya, penggabungan tiga ras itu dapat fisik yang Bagus-bagus. look-nya Iya, bagus betul. sama tenaganya bagus gitu dari iya penggabungan. betul. Gokil banget itu penggabungan yang Haji paling itu sempurna. 4 ras dia. DNA-nya kalau mau dicek itu 4 ras Emang aja. Betul. Jadi Iya, manusia anjing. Oh, Emang itu kayak jokes lama. Sangkuriang. Kayak jokes lama. Jadi kalau nggak salah anjing, monyet sama apa lagi tuh dikasih umur pendek tapi manusia itu rakus minta umur panjang nggak. Jadi akhirnya manusia itu sama kuda. Jadi akhirnya manusia itu ketika masa mudanya dia itu bekerja bagai kuda, terus ketika usia agak tua dia jaga rumah kayak anjing, terus udah tua lagi dia kayak monyet
ngelawak depan anak cucu. Itu tuh jokes lama. Oh Zaman gitu ya, jadi 2009. orang yang udah senja gitu kayak monyet ya. Iya, ada menurut jokes itu gitu. Waduh. Jadi nih lu ngelawak depan cucu gitu loh, kayak monyet gitu. Iya. Kata Gimana jokes nih, itu. itu jokes. Iya jokes Korea. Jokes Oh, Kau 2009 tahu itu. nggak apa yang ada di kepala Iya Wiji? sama. Ini jokes yang cukup agak berbahaya sebenarnya untuk di tahun sekarang gitu kan. Iya. Cuman berhubung ini jokes tahun 2009 2009 itu. Oh, iya. kan. Ya di mana tidak sekacau sekarang gitu Iya. kan. Ya. Zaman Pak masih ada lagu The Massive ya atau apa? Ya. Iya. Jadi ntar jadi bahas lagu ntar yang ada. Iya. Zaman fans tau sesat lah pokoknya. Waduh. Tapi cewek-ceweknya itu kenapa bisa ada di Indonesia gitu? Kenapa? Nah itu karena mereka ada tuh di mana-mana? kalau soal legalisasi prostitusi ya Mereka legal di sana. nggak legal, tapi sebetulnya gini, warisan Soviet adalah melarang prostitusi. Iya. Oke. Karena prinsip Marxisme-Leninisme menganggap bahwa prostitusi itu adalah sisi gelap kapitalisme. Tapi juga nggak di-endorse. Jadi disamakan misalnya kota yang dulu terkenal sebagai pusat peradaban Islam juga. Oh ya, Uzbekistan tuh penghasil itu. Imam Bukhari kan dari sana. Iya, makamnya Imam Bukhari yang Iya. dicari oleh Bung Karno. Ya, waktu tapi itu Imam ya. Bukhari itu Persia ya. Jadi Iya, bukan iya. orang Turki, bukan orang sipit. Jadi akibatnya karena nggak di endorse, jadi prostitusi di sana agak lumayan marak. Terus balik lagi karena perempuan-perempuannya cantik, ya ada yang kesangkut human trafficking nyebar di mana-mana. Tapi ada juga yang kemudian pengen nyari ke peruntungan lebih, Pengen berkarir. ya pengen berkarir di bidang perlendiran atau di bidang Iya. entertainment atau di bidang ya begitulah. Ya, entertainment. Akhirnya mereka pergi ke banyak negara termasuk Indonesia. Jadi emang udah agak melegenda gitu baik perempuannya maupun Indonesia pasarnya bagus ya. Iya memang ada yang butuh ini mungkin apa nih lebih. Ya gimana ya kalau ngomong soal Sebagai warga sekitar. Waduh, warga sekitar lagi bahasnya. Gini. Tapi memang ini ada warga Jadi bukan karena pernah, karena kebetulan tinggalnya dekat situ. Joki. Iya. Joki. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ya memang ini sudah menjadi rahasia umum juga sih sebenarnya untuk ya yang tahu ya tepatnya. Ya ITTA yang tahu aja. Itu kan bahwa ya Uzbekistan ini perempuannya ini ya di Jakarta kalau yang mereka nasibnya dalam tanda kutip kurang baik ya mereka berkecimpung dalam dunia perendiran. Iya. Tuh. Ya Yang nasibnya baik? yang nasibnya baik ya mungkin bisa terjun ke dunia entertainment, cuman saat ini sih belum ya. Iya lagi nggak banyak. Lebih sih baik di tapi sini. di luar sih bukan di Indonesia. Iya. Masalahnya itu. Ya selain itu kan memang juga jangan lupa Uzbekistan itu kan lama dikuasai oleh pemimpin tunggal gitu, satu orang yang berkuasa lama, katakanlah diktator. Iya. Yaitu siapa namanya Islam Karimov ya. Nah, Islam Karimov itu zamannya dia namanya juga negara otoriter. Rakyatnya banyak yang kerja jadi buruh kapas segala macam. Bahkan beliau juga nggak mau ngurusin apa namanya danau laut Aral yang udah tercemar, udah kering dan isinya debu radioaktif. Dia nggak mau ngurusin soal itu. Jadi banyak warga Uzbekistan yang sakit. Jadi secara ekonomi banyak orang Uzbek yang kurang beruntung. Jadi memang Membuat dari mereka terpaksa harus keluar iya dari negaranya. harus keluar untuk mencari penghidupan yang lebih baik begitu. Iya. Cuman yang mereka yang beruntung bisa berkarir lebih baik, gitu Iya, kan. Ya, betul. mereka yang tidak beruntung ya bingung mau berkarir di mana yang akhirnya terjebak dalam dunia perlendiran Iya, gitu kan. iya benar. Yang juga mungkin pernah viral yang pernah ditutup sama gubernur kita sebelumnya ya kan. Alexis. Nah, Oh, itu banyak itu warga dulu Uzbek. sarangnya malah. Oh, itu mini Uzbekistan ya. Mini Uzbek itu. Ya, kalau kata orang dulu kan masih ada mungkin artikelnya atau berita-beritanya Iya. Alexis itu adalah literally surga dunia. Oh iya benar. Iya. Ya kapan lagi lu bisa ketemu sama cewek Uzbek modal cuma berapa juta Nah, gitu kan. Ya cuman ya gitu dah, namanya dunia perlendiran tau sendiri gitu kan. Iya. yang ngomong soal cantik-cantik nih, itu apa namanya? Kalau dia tanya, kalau di antara saudara serumpunnya Uzbek, yang paling benar-benar dekat tuh siapa sih di antara negara-negara Turki tadi? Sebetulnya yang paling dekat itu adalah orang Uighur di Xinjiang. Kan pernah dengar siapa namanya? Aktris Dilraba Dilmurat. Itu kan cantik. Di Tahu Cina kan tuh. Dilraba Iya. Dilmurat? Iya. Itu kan di Cina kan dianggapnya Iya, iya. wah. Padahal Iya, dia iya. udah main di banyak film. Iya di banyak Iya, film. banyak itu. Iya.
Dia pokoknya dianggap Iya, salah itu satu cakep banget aktris sih. Tiongkok yang sangat cantik kayak Iya. bidadari. Iya. Nah itu orang Uighur. Dia orang Uighur. Oh, orang Yang ibaratnya bisa dibilang dalam tanda kutip ya cukup berhasil lah di dunia Iya. entertainment Tapi Tiongkok nggak ya. seputih ini orang Uzbek dah perasaan. Oh, jangan salah. Banyak putih kena. Putih. Orang Uighur. Efek kamera lah. Oh. saturasinya Iya. kurang. Orang Uighur itu sebutnya pencampurannya gini, dia itu campuran Iran juga, tambah Turki juga, terus tambah satu lagi yaitu suku Toharian. Jadi masih saudaranya orang Keltic Irlandia tapi nyasar Oke. ke Asia Tengah. Itu zaman dulu ada story-nya kenapa mereka bisa nyasar. Pokoknya begitu lah. Apa story-nya? Ya pokoknya waktu Penasaran nih. waktu migrasi, dia misah sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya yang lain pada ke Eropa, dia ke timur. Terus jalan Terus. nyebrang. Jadi ujung-ujungnya nyangkutnya di Xinjiang situ. Oke. Jadi itu akibatnya nyampur jadi 3 itu. Tapi secara bahasa mereka paling mirip dengan orang Uzbek. Jadi memang saudara serumputnya orang Uzbek itu Uighur. orang Uighur. Nah, Jauh makanya juga juga ya makanya juga kelompok Ya. radikal Islam di Uighur itu sama kelompok radikal Islam di Xinjiang itu banyak ngejalin hubungan. Makanya Cina itu juga butuh Uighur supaya nggak ngedukung, supaya membasmi radikalisme. Jadi antara Cina sama Republik Rakyat Tiongkok sama Uzbekistan itu ada hubungan dekat. Benar, Iya, benar. dekat, Hubungan iya. diplomatik dengan apa namanya kasus itu ya. Iya, ada aliansi formal di Iya, Shanghai iya. Cooperation Organization gitu. Jadi ada aliansi formal. Korporasi ya. Iya, Shanghai Cooperation. Jadi kayak fakta keamanan regional gitu. Waduh. Ya. Jadi memang dekat gitu. Ya apalagi kan balik lagi tadi dibilang Iya. kan, ya Uighur masih serumpun sama Uzbek dan memang Uighur ini ya kalau di Republik Rakyat Tiongkok sendiri itu dibandingkan suku yang beragama Islam juga Iya. dianggap Uighur ini kok kayaknya bandel banget gitu. Iya. Dibandingkan apa Hui apa ya? Hui, iya, Hui Hui. sama Miao ya? Ada Hui, ada even orang Uzbek juga ada di situ. Ada juga orang ya? Kazakh juga, ada Iya. orang mana lagi ya? Banyak sih. Ya jadi ada Mio juga ya ada banyak. yang maksudnya yang terbesar Ada orang Salah juga. Ya, Orang ada- Salah malah lebih mirip kayak orang Turki di Istanbul Ya, secara maksudnya bahasa. yang mereka yang Muslim ini yang terbesar pertama itu kalau nggak salah Hui kan? Ya, udah pasti itu. Iya. Terus baru ke orang-orang Uighur ini. Tapi kenapa kok kayaknya orang Hui lebih gampang diatur, Uighur kagak? Nah makanya akhirnya inilah sama Uzbek. Tapi orang Uighur ada yang kayak orang Uzbek ya yang keluar buat ini prostitusi. Nah, kalau itu ya enggak Gua nggak berani kalau jawab is- sebenarnya. Kalau isunya malah dijual, dipaksa. ya itu ya Yang jadi berita-berita yang kita baca jadi, ya kemarin. jadi korban human trafficking Ya, juga ada. laki-lakinya itu di apa namanya di camp konsentrasi, Iya. perempuannya itu kena human trafficking. Orang Uighur. Orang Iya Uighur. itu ya karena Tapi dia ngaku orang Uzbek ya. Ya kan biasanya gitu kan. Gue yang orang Uzbek aja belum pernah ketemu Ji. Gak pernah gitu Enggak, maksudnya kalau yang ini kan jokesnya gitu kan. yang Jokesnya orang ke sana arahnya yang masalah itu. orang manapun kalau di tempat prostitusi ngakunya orang Jawa Barat. Oh gitu, pernah ketemu gitu ya. Ya, Ada yang jokes gitu ya? ininya, Ada jokesnya. jokesnya. Nah, Iya, masalahnya kalau yang luar negeri sama nggak? Orang manapun ngakunya orang Uzbek gitu. Iya, kalau yang bule apa ya di dunia malam Ya, itu ya, ya. terutama dunia penyiaran kalau yang bule-bule ya selalu Atau orang Uzbeknya juga labelnya ngaku- Uzbek. ngaku Padahal orang- belum tentu orang Uzbek juga. Enggak. Siapa tahu juga yang orang Uzbeknya ngaku orang Bandung. Nah, lu Saya Bandung. Enggak. Itu udah gak make sense. Karena kenapa? Tampangnya udah bule banget. iya. Gitu. Siapa tahu kan saking lakunya Jawa Barat di sini gitu. Iya. Orang kayak Uzbeknya gitu pun juga. ngaku orang Jawa Barat. Ya, itu nggak di gitu beberapa juga. sinetron juga kayak gitu. Itu pelakor dari Bandung. Gitu. Iya. Suka ada muncul di sinetron Iya, gitu. Itu memang kok kayak gitu sih? Tapi emang menarik deh apa kalau kita ngomongin ras sama Iya benar. stigma Iya. Nah, dari itu ras itu masalahnya. Menarik tersebut itu. anjing. Iya. Ya, Uzbek kan stigmanya kalau di Indonesia ya kayak gitulah gitu. Iya. Ya, betul. BTS. terutama di kota-kota besar sih. Iya. Yang di Pulau Jawa ya, mostly ya. Kalau di luar Pulau Jawa gue belum tahu Di soalnya. Pulau Jawa yang pernah didatangi di mana aja, Bu? Hah? Apanya nih? Apanya? Ya kan untuk kepentingan riset neohistory. Iya, nggak gitu dong. Nggak gitu. Nggak, gue harus mengakui ya, gue masa lalu gue cukup kelam gitu kan. Masa lalu gue cukup kelam, gue harus mengakui dong. Katanya itu surga kok, kelam. Iya, gimana? Ya kan lampunya digelapin. Oh iya. 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 Lampunya digelapin. Terima kasih sudah. Iya.
itu cukup kelam gitu kan, ya gimana nggak kelam ya, namanya Lampunya digelapin, iya dong. Nah, cuman maksudnya memang mereka itu ya banyak yang jadi korban human trafficking. Iya. Ya bukan cuma orang Uzbek aja sebenarnya sih, Iya, banyak banyak. banget gitu kan. Cuman memang yang lebih notorious di masyarakat Jakarta, terutama kayak di kehidupan malam Jakarta itu adalah kalangan orang-orang Uzbek. Iya. Itu paling notorious banget, ibarat paling famous lah gitu kan, dikenal orang banyak tuh. Paling mahal lah ya rate-nya. Iya. Arahnya Kesana sih. Berapa sih? Kenapa nanya berapa? Penasaran aja, masa nggak Iya. boleh aku penasaran? Karena aku nggak tahu. Gue curiga soalnya kalau nanya berapa soalnya nih. Ya nggak, Ya mungkin harga zaman dulu sama sekarang udah berubah kali. Iya. dulu Bisa- 5 juta kali ya? Di atas Dulu di atas 10 5. tahun yang lalu sebelumnya zaman-zamannya sebelum yang sampai 5 juta isu-isunya ditutup apa Iya. segala macam itu hampir 10. Itu bisa dinego kalau bawa nasi goreng Ji sama ketoprak. Nah, nggak gitu dong. Ya, jadi gini kebetulan 10 juta buat gua taunya itu doang aja. gua taunya gini karena kebetulan kan nyokap gue itu ya cukup banyak kenal beberapa orang yang dalam tanda kutip Karena ya, warga sekitar ya. bukan Oh, bukan. pembesar yang Oh, dalam tanda pembesarnya. kutip Badung. Oke. Maksudnya ya entah punya usaha apa kan suka entertain orang gitu kan. Oh, iya Nah, iya. entertain orangnya kalau dia minta Dia requestnya itu iya ya. kalau requestnya kayak begitu dibawalah ke Alexis yang udah ditutup nih. Oh. Nah, gue denger dong. Nah, angkanya tuh kurang lebih sekitar 2014 nih, 2014 2015. 2014 sudah segitu ya. Itu kurang 2014 lebih dolar berapa tuh? kurang lebih segitu angkanya. Itu minimum. Itu orang Uzbeknya sebulan dia dapat orderan misal setiap malam ya. Dia tiap minggu tuh PP Uzbek Indonesia tuh. Karena ada potongan manajemen. Oh iya. Nah, tahu. Pasti lah. Jangan-jangan orang belakang layar. Ini kan entertain. Entertain. Enggak bahas entertain. Entertain mah pasti ada Ada potongan manajemen manajemen. fee. Iya, manajemen fee. Dia 60-40. Iya bisa juga benar. Ya tapi memang itu deh sebenarnya kalau di kulik lebih jauh ya memang udah jadi rahasia umum gitu kan. Itu 2014 aja udah segitu gitu kan. Kalau sekarang ya menurut lu aja. Kan udah tutup, nggak ada lagi dong berarti. Jauh bilang Oh masih. Enggak ada. masih Enggak ada lagi lah ya. dunia seperti itu nggak akan stop pasti. Iya, itu mungkin itunya ditutup, tapi mungkin bisnis Di paling tempat lain masih jalan. iya. bisnis paling tua mah enggak bakal Gua pernah bisa dengar, ini. gua pernah dengar ini juga ada ungkapan bahwasanya di dunia nih ya, bagi umat manusia dua hal yang nggak bisa dihapuskan atau ditutup, prostitusi dan judi gitu loh. Ketika dia ditutup, dia akan bergeser ke tempat yang lain. Iya. Dia akan bergeser ke platform yang lain. Prostitusi bisnis paling tua, nggak bakal bisa ditutup. nggak paling tua banget sih, tapi lumayan tua. Heeh. Itu sebenarnya prostitusi mulai muncul zamannya feodalisme dan kapitalisme awal. Tapi balik nih dalam sejarah sepak bola mungkin ya. Bung Hans nggak ngikutin ya. Iya nggak tahu. Lagi itu sih sayangnya di situ. Tapi menurutmu Ji, sejarah sepak bola di Indonesia Ji? Apa? Indonesia nih kan karir sepak bolanya hari ini katanya ya itu Ya. lagi gemilang banget Lagi bagus katanya. hari ini ya Iya. karena strategi Sintayong Nah, juga strategi Sintayong. oke lah karena dia coba untuk Tapi sampai naturalisasi. sampai hentikan Liga 1 loh. Naturalisasi. Lah, Iya. kenapa? Coba balik lagi keras. Ya, gue tahu itu maksudnya. Kenapa dengan pemain Enggak apa-apa juga timnas sih. yang naturalisasi? Kalau Kan komentar banyak masalah kejadian di Iya memang udah lama. Banyak Banyak. banget. Udah biasa. Ini banyak. Itu pemain kita tuh naturalisasi apa keturunan sih? Nggak tahu juga. Keturunan kan ada keturunan Indonesia ya? Naturalisasi itu Tuh kan ada keturunan Indonesia katanya semua. Kan? memang Tuh ada keturunan Indonesia Iya. semua itu yang sekarang. Memang ada, iya semua. banyak. Heeh. Bang, Bukan- ada yang bikin kok petanya mereka dari mana. oh, Ada yang dari Sumatera, ada yang bahkan dari kalau Sulawesi. kita di tes DNA juga kita naturalisasi sebenarnya. Enggak, asli ya Indonesia mah. Bisa jadi. Gitu ya Bung Hans ya. DNA orang Indonesia. Gua kemarin malam turun di Soekarno Hatta itu ngelihat ada satu pajangan baru kayaknya. Gua baru ngelihat sih. Ada pajangan di situ foto-foto orang-orang Indonesia tuh. Terus ada tulisannya bahwasanya kita itu dari DNA yang macam-macam di seluruh dunia. Ya. Itu gimana sejarahnya Bung Hans? Ya, Kita ya. bisa sampai DNA. Orang Indonesia ya. Pindah lagi.
ini temanya. Pindah lah gitu. Kagak lah. Ini kita masih bicara tadi Uzbek nih. Iya. Uzbek DNA-nya ada 3 ras. 3 Ya. ras, iya. ya. Ini Indonesia, kita balik ke Oh, iya. Indonesia. Nah, Indonesia- Jangan lupa ini kita neo historia dan kelakar Timnas. Indonesia. Nah, itu dia. Bukan kelakar Uzbekistan. Neo Historia pun ada Neo Historia Indonesianya, ada Indonesia di belakang. Iya. Tuh. Jadi kalau soal ras ya memang sebetulnya ya kalau di tes DNA sejujurnya saya sendiri sih menyarankan untuk tidak diambil kalau nggak siap dengan hasilnya. Oh gitu ya. Karena hasilnya Kenapa? mungkin bisa tidak sesuai dengan harapan. Ya percampuran, banyak percampuran. Iya. Percampuran tapi ya kayak gini misalnya. Misalnya Anda hidup di budaya apa? Oke. Di budaya apa? Terus kemudian ternyata ditemukan Rasa- kalau Anda iya. tuh darah Anda tuh nggak ada kaitannya sama sekali dengan budaya itu. Oke. Kalau misalnya Anda orang Melayu katakanlah, orang Melayu atau orang Aceh itu kan egaliter. Ya. Dua suku itu aja egaliter. Jadi kalau ada percampuran banyak atau apa itu wajar-wajar aja kayak orang Aceh misalnya nih. Oke. Orang Aceh itu ya kan kalau kata Prof. Din Majid sama Dr. Andes Asal Saleh, dua dosen UIN, memang mereka bilang orang Aceh itu akalnya dari Arab, Cina, Eropa, Hindia gitu. Ya. Tapi itu nggak pas, itu cuma dibikin sama orang Aceh. Tapi memang fakta sejarahnya mereka tuh banyak percampuran macam-macam kayak Multi etnis lah ya. multi etnis Iya, kayak Hamzah Fansuri sendiri kan keturunan Iran. Ya, ya. Terus Nurdin Alani itu keturunan Arab campur India. Hmm. Jadi dan masih banyak lagi, bahkan rajanya pun orang Bugis. Hmm. Cut Nyadin sama Teku Umar sepupu yang menikah dua-duanya itu keturunan Minang juga. Oke. Jadi mereka tuh orang Aceh tuh nggak pernah mandang etnis dan nggak mendiskriminasi etnis. Oke. Yang penting bisa bahasa Aceh, Islam dan loyal. Itu udah cukup. Nah, di Sumatera juga banyak yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya di budaya-budaya tertentu yang nggak seegaliter itu, terus Anda dari ada campuran darah yang berbeda, itu mungkin shock dengan hasilnya. Misalnya kalau Anda katakanlah ya mungkin suku apalah gitu sebut, saya nggak mau sebut lah. Terus tahu-tahu DNA-nya mungkin bule semua gitu. Oh. Jadi itu kan mungkin Gua bisa. mah kalau jadi pemain timnas kemarin, ketika media hanya menyoroti Struix misalkan gitu, atau pemain-pemain luar lainnya yang naturalisasi, gue sebagai orang yang tidak disorot sebagai itu, gue bakal tes DNA. Enggak, gue juga ini kok keturunan luar, keturunan luar. Kayak semuanya murni aja. Iya. Sebetulnya kalau soal agak digembar-gemborkan soal naturalisasi itu sebenarnya ya itu media nyari berita lah. Ya, tapi emang banyak juga orang-orang fasis yang gimana? yang nggak suka sama pemain naturalisasi, orang-orang. Nah itu memang ya nggak Iya. memahami realiti Indonesia. Iya. Indonesia dari zaman dulu tuh udah campuran macam-macam. Iya. Gitu. Ya makanya ya, bagus juga konsepnya orang Aceh yang akhirnya egaliter gitu kan. Iya, egaliter tapi memang Ya memang dalam tanda kutip ya, egaliternya juga dalam tanda kutip. iya, tapi sebetulnya memang mau egaliter ataupun eksklusif itu masing-masing ada reasonnya sendiri-sendiri. Ya, Iya. sudah pasti. Iya. Gue cuma nyorotin medianya aja yang terlalu overexposure mungkin ya ke pemain-pemain yang dari luar itu kan. Padahal pemain-pemain Indonesia kita yang latihan yang lahir di Indonesia segala macam oke kok. Ya, karena orang Indonesia masih suka agak mengagung-agungkan kan, sorry ya, bule misalnya, Mister selfie sama Mister kayak gitu, kayak gitu. Iya. Fenomena kayak gitu kan ada gitu loh. Ya keberhasilan ini juga sih itu. Nggak usah gitu, bule. sorry. Pengglorifikasian Cindo juga masih banyak loh ya. Ya, Mohon maaf. ya. 98 contohnya ya. Enggak, Diraya. yang sekarang. Kenapa ke arahnya 98 ya? Ya dirayakan kan. Oh iya, nggak dirayakan. Itu bukan dirayakan, itu insiden insiden yang sangat memilukan bagi kami para Cindo. insiden Ya, mohon maaf, para kelam, Cindo insiden akhirnya kelam. gara-gara 98 sampai sekarang tidak berani. BTW ini Mei 2024 loh. Hah? Ya udah mau masuk Mei. Udah mau masuk Mei. Besok ntar malam nih, Mas Mei. Ntar Besok udah Mei. Kita Iya, syuting, iya, iya. kita syuting di tanggal 30 April ini. Iya. Nah, Maksud Mei kan merayakan. Di aduh. May Day. iya, iya. Besok May Day Iya. merayakan May Day. Medi. Terus besoknya Hardiknas. Iya. Iya. Cuman memang ya glorifikasi. Besoknya lagi hari Sabtu kalau nggak salah. Iya. Cuman memang pengglorifikasi itu ya masih ada gitu loh. Iya, dengan kayak banyak cewek. Enggak, tapi emang lebih jago mereka sih. Ya enggak lah, itu fakta. Lebih berpengalaman, maksudnya kalau dari negara yang sepak bola yang lebih maju kan. Iya. Lebih berpengalaman gitu aja. Bukan karena ras emang, Iya. tapi emang lebih jago mereka. Experience aja masalahnya.
Iya, lebih ke jam terbang. Iya, jam terbang. Iya. Karena itu kan nggak bisa dibeli. Gimana juga Indonesia kan sepak bolanya kan nama nggak Lebih ke karena nggak ngerokok aja sih. Oh, mereka nggak ngerokok di luar negeri ya? Belum tentu, belum jangan tentu, salah. belum tentu. Marlboro mereka. belum tentu maksudnya. Cuman kan sebagai orang yang pernah tinggal di dekat mes salah satu klub sepak bola, ngelihat pemain ngerokok gitu. Waduh. Kayak selalu aja mereka. Iya. Emang udah Tapi biasa mungkin ngerokok. makanan sama latihan sama teknik sih itu. Iya. Iya. Dan mungkin juga karena mereka kan terbiasa dengan musim yang lebih banyak dibandingkan Indonesia. Iya. Jadi fisiknya Fisiknya udah lebih- lebih. Ya tapi Iya. tadi kan kalau kita ngambil dari Uzbek tadi emang fisik berbeda gitu. Iya. Nggak ada Emang, bedanya. iya, beda. Jelas. Memang beda. Jelas. Makanya memang agak sedikit kompleks ya kalau Iya. misalkan bahas dari sisi situ gitu kan. Hmm. Bahkan hampir dari banyak sisi sebenarnya kompleks kalau memang. Nah, Ya bisa dibilang ini ya Uzbek apa ya bilangnya ya? Aduh gue jadi lupa dong ngomong apa. Kenapa? Iya pokoknya sih kalau Uzbek ini kan ya karena memang udah secara fisik udah ada percampurannya dari beberapa ras yang Iya. berarti fisiknya udah nggak usah Yang tanya fisik deh. kata uji. Udah nggak usah tanya deh, tangguh banget deh. Iya. Orang-orang Mongol itu ya kalau bukan nggak tangguh gimana caranya itu Iya. Genghis kan bisa nguasain daratan sampai Eropa, ya kan? Ya, orang Kalau- Turki, orang Iran juga punya prestasi sendiri di bidang militer. Nah, kalau itu kita dia. yang di timnas ini kan campurannya dari Belanda semua ya. Ada dari yang lain sih selain Belanda? Hapner itu dari Belanda ya. Siapa? Hapner. Struik dari Belanda juga. Iya. Stoik. Dari Belanda semua. Ada apa kok yang diambil hanya yang dari Belanda ya? Ya karena paling banyak pencampuran kita di Belanda karena kita pernah dijajah, udah gitu aja jawabannya. Iya. Ya, Nggak salah, memang nggak salah. Loh, kayak Kenapa nggak yang Portugis gitu, Spanyol? Udah terlalu lama mungkin, udah Iya. bercampur Jepang sih. karena gini, Jepang, iya, Bang. dominasinya tidak segila. Enggak, Jepang juga susah ngelacaknya karena nggak ada yang dinikahin pada diperkosa. Iya. Jepang kan? Iya, Kacau susah itu. ngelacak ya karena Nah, nggak bisa Kenapa? itu. Iya. gen Jepang. Oh. Karena Julian. Enggak, tapi kalau Iya. Jepang itu kan disebut Susah. saudara tua, tapi memang ada relasinya. Memang sebagian orang Jepang tuh punya keterikatan darah sama orang Indonesia. Orang Jomon, tapi bukan ya masih kayak serumpun saudara jauh gitu loh. Iya. Ada. Tapi cuman orang Jomon doang. Ya orang Jomon doang, kalau orang Yayoi-nya kan ya beda lagi. Iya, beda lagi. Gitu. Gitu. Lebih ke Cina nggak sih kalau Lebih ke ditanya? Korea. Lebih Korea ya. Lebih Korea. Korea. Cina dan Korea. Iya. Korea aja campur Cina kok sebenarnya. Ya, elitnya doang, Cina tuh elitnya doang di dua tempat itu. Oh iya. Elit Putri kecil. Buangan ya. Ya gitu deh. Iya, sama kayak di sini, Putri Buangan. Ada. Ada. Banyak. Banyak. Dari zaman dulu, kan. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Nah, iya benar. Jadi Itu memang jadi pertanyaan banyak dari Belanda ya. Iya. Iya. Irfan Bahdim juga dulu Belanda nggak masalah. Belanda Irfan Bahdim. Belanda juga ya. tapi bukannya bapaknya tuh orang Arab atau apa ya kalau nggak salah. Uzbek kayaknya. Bahdim itu kan bukannya Maga Yaman ya? Apa bukan? Nggak Iya tahu deh. harusnya sih. Harusnya ya. Agak Iya mirip Bahdim gitu. Bahdim tuh. Diego Michel Belanda Itu iya ya. Itu baru. nikah sama Nikita Willy. Willy. Nikah apa pacaran? Pacaran. Sama Nikita Willy. Kan kita bilangnya udah sama Iya. bos Bluebird kan Iya ya? sih. Oh iya. Iya. Oh, dapat konglor tuh udah. Enggak, iya mereka kan teman kuliah Oh, gitu loh. iya sih. Nah, Jangan itu. dilihat itu. Kalau konglo segala macam. Iya, 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 Nggak iya. boleh. Iya, tapi Udah tendensius sekarang karena salah-salah. tapi ini Gue coba untuk meluruskan ini. biar tapi nggak- ini intinya karena fansnya bahaya cuy. Oh iya, serius. Wah, Aduh, ampun. netizennya ampun. Iya. Ya karena lumayan banyak. Kemarin kan Villa gara-gara anaknya itu. Iya, kan. anaknya. Bahaya gua. tapi intinya Siap gue diserang Bart ini. yang diributin tuh sebenarnya masih ada keturunan padahal dulu kayak Gonzales itu kan nggak ada keturunan Indonesia sama sekali naturalisasi Lebih parah malah. karena dia udah berkarir lama gitu cuman nggak terlalu diributin. Iya. Nah kenapa gitu itu diributin, apakah sebenarnya kita ini fasis? Enggak sih. Jadi ributnya positif apa negatif? Negatif, banyak juga gitu yang ributin. Iya sebetulnya kalau orang Indonesia yang Selain Bung Toel juga intoleran banyak kok, masih banyak. kalau ada nama ras lain. Iya, maksudnya yang anti, jangan nggak usah jauh-jauh, yang anti sama Cino juga banyak. Kayak kasus Master Chef. Oh iya. Oh iya. Jadi yang Tapi enggak waktu semua. ini yang itu ya gara-gara Cinta dan Master Chef. Ya, itu yang Ketika Chef agak parah. Arnold itu tarung sama Code Blue. Ah, Lu itu lihat nggak ekspresi Chef Juna?
wah cindo-cindo berantem. Iya, ada yang bilang itu sabung cindo. Iya, sempet jadi malah sabung cindo. Iya. Sabung Gini tuh dari cindo, bawah bangsat. senyum-senyum dia. Wah, Bangsat. cindo-cindo berantem. Iya, terus Sabung emang ketika si Arnoldnya apa namanya misu-misuin si Quote Blue kan bilang, iya dia itu apa Kong Tai itu adiknya itu kan satu circle sama ini. Ini pembicaraan cindo khasnya ini kayak gitu. Iya. Pembicaraan kita ini Khas sebetulnya. banget gaya cindo banget. Iya gitu loh. Itu masalahnya. Terus tambah lagi ada paling senang dari dari fight-nya mereka itu ekspresi. terus masuk font baru Alin Adita. Kenapa tuh Alin? Alin kan punya masalah utang piutang sama si Willem alias Quote Blue. Terus keseret juga jadi font baru masalahnya. Jadi kan akhirnya kan jadi kayak perang segitiga cindo. yang sama Arnold udah kelar, masuk lagi masalah lama yang dimunculin lagi. Sama Ribut-ribut cindo Iya. doang ya berarti. Ini ya. cindo aja. Namanya jadi ya memang namanya cindo ya memang begitu soalnya mulutnya Kayak halus gitu sih. banget. Iya. Apa ini diomongin? Iya. Yang ngomong Ini cindo, pengakuan cindo. sah. Ya itu dia ya karena Tidak rasis. kalau kita dari pengalaman pribadi ya kita Iya. ngomongin begini ya sama aja apa aja kita omongin. Ya emang benar. Boleh mereka ngomongin itu. Iya, gue juga cindo. Bahkan gue mungkin lebih tulen dari kalian. Gue lebih suka cindo yang kosongan kayak Kates sama Fior sih daripada yang kayak gini cindo. Beda Bocor juga ya. sukanya beda. Beda. Nah, mereka pun gue berani jamin masih tulenan gue. Lah, akong ama gue kan masih langsung dari daratan. Iya. Iya. Kakek nenek gue semua masih asli dari daratan. Cina tembak langsung. Iya. Cina tembak langsung. CTL. Iya, Biasanya CTL. mata tembak langsung. Iya benar. Ditanya kan gitu. Biasa kan pada tembak langsung. Iya. Ini Cina tembak langsung. Itu nggak naik bus ALS tuh. Naik kapal, zaman dulu naik kapal. Ya udahlah gitu aja. Oke, seru. Thank you. Thank you.